Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Ilyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Ilyin pada kesempatan ini membahas surat Al-Anfal ayat 20 halaman 179. Al-Anfal ayat 20. Jika dalam ayat 19 di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala menutup ayat 19 itu wa annallaha ma'al mu'minin, dan bahwasanya Allah bersama orang-orang mukmin. Nah, yang tentu saja kita semua orang-orang beriman ingin memperoleh ma'iyahnya Allah. Ma'iyah itu kebersamaan. Kita ingin mendapatkan kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah bersama Allah jadi kalau sudah bersama Allah, segala sesuatu itu kan akan beres, Pak. Segala sesuatu itu akan tuntas, akan terselesaikan. Nah, maka untuk mendapatkan ma'iyahnya Allah itu ada beberapa tuntutan yang harus dipenuhi oleh kita orang-orang beriman. Ada beberapa konsekuensi yang harus dilakukan oleh kita, syarat-syarat yang harus ditempuh oleh kita untuk mendapatkan ma'iyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah firmankan di ayat yang ke-20. Ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai ayyu. Ayyunya itu murada, ya-nya itu nida, itu panggilan, Pak. Kita sering sampaikan bahwa panggilan karena yang memanggil itu adalah Allah, zat yang maha tinggi, yang maha mendengar, dan yang dipanggil gitu adalah kita manusia, makhluk yang pendengarannya itu terbatas itu. Maka ini merupakan seruan yang sebetulnya disampaikan oleh Allah dengan suara yang keras, Pak. Karena kemampuan mendengar kita itu terbatas. Beda kalau seruan kita disampaikan kepada Allah. Jadi kalau Allah menyeru kita itu dengan keras, Pak. Pertama karena zat yang lebih tinggi kepada makhluk yang rendah. Yang kedua karena kemampuan mendengar kita terbatas. Berbeda dengan seruan kita yang disebut dengan doa kepada Allah. Kan dari yang rendah ke yang tinggi, maka harus tadarruan, lemah lembut, sopan santun, dengan berbisik-bisik. Yang kedua, Allah zat yang maha mendengar, tidak perlu keras-keras itu.
Kayak adzan itu seruan dari Allah kepada kita manusia. Makanya suaranya dengan keras kan. Nah, di sini yang diseru itu adalah munadanya, apa yang diserunya itu ayyul ladzina amanu. Sekalian orang-orang yang beriman. Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Nah, di situ kan dia ayyuha itu ada tanbih, itu ada haknya itu harfu tanbih, itu peringatan. Kenapa ada peringatan? Karena ada potensi untuk melanggar, ada potensi untuk mengabaikan seruan Allah itu. Dan ketika mengabaikan itu ada sanksi, ada ancaman. Makanya hanya itu disebut tanbih, peringatan itu. Jadi wahai sekalian orang-orang yang beriman, apabila kalian itu ingin mendapatkan ma'iyahnya Allah, kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau apabila kalian ingin dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, secara garis besar syaratnya dua gitu. Satu atiullah, yang kedua warasulah itu. Jadi atiu, kalian wahai orang beriman harus taat, harus tunduk, harus patuh Allah, kepada Allah, warasulah, dan kepada Rasulnya. Bagaimana caranya? Ittiba'ul Quran was sunnah, itu mengikuti Al-Quran sebagai firman-firman Allah dan mengikuti as-sunnah sebagai perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebagai sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hadis yang lain itu, dalam hadis tau'aw wa karha, baik kalian itu suka ataupun tidak suka, baik kalian itu melakukan ketaatan kepada keduanya itu dengan sukarela ataupun terpaksa gitu. Kita wajib taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan dua ketaatan yang sudah Allah satukan itu, Pak. Yang sudah Allah paketkan. Karena sudah dipaketkan, tidak bisa dipisahkan. Atau tidak bisa salah satunya saja. Kita tidak bisa beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasulullah. Kita tidak bisa beriman kepada Al-Quran tetapi mengabaikan sunnah Rasul. Dulu kan pernah ada tuh di Indonesia itu aliran ingkarus sunnah, nggak bisa itu. Aliran yang mengingkari sunnah gitu. Duka ayeuna masih aya kene. Jadi mereka hanya percaya kepada Al-Quran saja, tidak percaya kepada sunnah Nabi. Jadi ketaatan kepada Allah baru dikatakan benar manakala dibarengi ketaatan kepada Rasulullah. Begitu pula dengan sebaliknya. Kan dalam hadis mengatakan begini nih, man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asalta. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, maka dia sudah taat kepada Allah. Tapi barang siapa yang bermaksiat, menyelisihi aku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tentu untuk bisa taat kepada Allah dan Rasulnya,
mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah itu kan perlu bimbingan, perlu arahan, perlu pengajaran dari para ulama kiai, Pak. Turun temurun tuh dari Nabi ke para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai kepada kita hari ini kan itu mata rantainya itu kan melalui guru-guru, melalui para ulama. Kan dikatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Tentu dalam hal ini adalah ulama rabbani, ulama yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini merupakan perintah nih Pak. Jadi ati Allah wa rasulah itu kalimatnya itu kalimat perintah atau kalimat positif. Nah kemudian muncul nih kalimat larangan, kalimat negatif. Wala tawallau, nah itu. Wala dan janganlah tawallau kalian berpaling anhu daripadanya. Sebagian ulama mengatakan anhu di sini hu-nya domir hu. Domir itu kan kata ganti. Itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga mufasir yang mengatakan hu-nya itu kata ganti untuk Allah. Jadi kalau mengatakan kembali kepada Rasulullah berarti wala tawallau an Rasulillah. Kalau yang mengatakan hu-nya itu kembali kepada Allah wala tawallau anillah. Tapi sebetulnya tadi kan karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu sudah dipaketkan satu paket itu, maka domir anhu itu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak mesti anhuma gitu. Tidak mesti dalam bentuk dualis atau musanna, cukup dalam bentuk tunggal gitu. Karena tadi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sudah dipaketkan itu. Jadi ini panggilannya dari dua sisi Pak. Dua sisi. Satu sisi positif perintah taat kepada Allah dan Rasulnya. Sementara sisi yang lain kalimat negatif larangan berpaling dari Allah dan Rasulnya ini. Kan semakin kuat itu. Jadi bisa muncul sebuah ungkapan ini mah perintahnya perintah ringan katanya. Karena tidak ada larangan keras. Perintahnya ada untuk taat, larangan berpalingnya juga ada, haram berpaling gitu. Kan wala itu kan larangan itu. Dalam kaidah usul itu kan al aslu bin nahyi lit tahrim. Asalnya sebuah larangan itu jatuh, hukumnya itu haram. Jadi berpaling dari Allah dan Rasul itu haram. Berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah itu haram. Wa antum sementara kalian tasma'un itu mendengar. Haram orang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Haram orang berpaling dari Allah dan Rasulnya atau dari Al-Quran dan As-Sunnah sementara mereka itu mendengar. Dan saya yakin hari ini tidak ada satu orang pun yang tidak mendengar perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul atau larangan berpaling dari Allah dan Rasul. Dengan perkembangan kecanggihan teknologi, semua informasi itu kan mudah didapat, mudah diakses hari ini Pak. Ayat 21
Ini larangan juga nih. Wala dan janganlah. Jadi ternyata di Al-Quran itu banyak sekali Allah mendidik kita dengan cara melarang, Pak. Dengan cara melarang. Dan mendidik melalui melarang ini hari ini diprotes, Pak, diprotes. Jadi banyak orang-orang yang mengatakan pakar pendidikan tidak boleh katanya hari ini mendidik anak-anak itu dengan kata-kata jangan katanya. Hindari kata jangan katanya. Menurut mereka begitu. Padahal lamun menurut Allah banyak tuh di Al-Quran tuh jangan gitu. Jadi kata Allah tuh jangan begini, jangan begitu, jangan berpaling dari Allah dan Rasul. Jangan seperti orang kafir, jangan seperti orang musyrik, itu kan jangan semua itu. Nah, makanya jangan diterima mentah-mentah, Pak. Jadi kalau ada sebuah konsep dari profesor, dari doktor itu pendidikan atau mendidik anak itu hindari kata jangan katanya. Cek saha. Di Al-Quran banyak Allah menggunakan kata jangan gitu. Karena kalau kata jangan mendidik itu menghindari kata jangan, nanti anak akan manja itu, Pak. Anak itu akan kebablasan itu. Tapi loba ting jangan entong gitu. Seimbang saja, Pak. Antara kalimat positif dan negatif, kalimat perintah, anjuran, himbauan dengan kalimat larangan itu seimbang saja. Terlalu banyak larangan mungkin saja anak itu akan kuuleun gitu. Dan dicarek wae, dicaram wae. Terlalu dibiarkan mungkin anak itu ngelunjak juga gitu, ngelunjak. Terlalu berani. Baheula loba ting dicarek kukolot baheula mah kitu kan, disetrap geuning baheula mah nya, setrap lamun salah teh kita ngajewer ceuli jengke dikeueum di balong baheula kan atau jangan eta, Pak. Yang masuk kelompok jangan tuh kayak begitulah, punishment itu. Hari ini dibalik mendidik teh loba ting riweun gitu. Loba ting memberikan hadiah, memberikan ini ya, kemudahan-kemudahan. Ya bagusnya diseimbangkan saja. Dan tentu cara menyeimbangkannya itu ya tergantung situasi kondisi. Karena mungkin setiap anak punya karakter yang berbeda yang perlu mendapatkan perlakuan yang berbeda. Mungkin budak nu panggedena perlakuanna cocokna kieu ya. Nu kadua kieu, nu katilu kieu. Kan suka beda-beda teh budak teh. Aya budak nu bager nurun ka bapana gitu. Aya budak anu rada bader nurun ka indungna kan gitu. Cek bapana kan gitu kan. Ayat 21. Jadi wala takunu, nah janganlah kalian menjadi, jangan nih, ka seperti alladzina orang-orang yang, nah di sini nggak disebutkan secara terlek siapa orang-orang yang itu. Kita sering sampaikan dalam alladzina itu kan ismul mausul, kata sambung itu. Kata sambung. Di situ ada subjek yang menempel, subjek yang mengiringi. Nah di sini nggak disebutkan secara letternya, tidak dinampakkan siapa si subjeknya itu. Makanya ulama biasanya mufasir beda pendapat. Ada yang mengatakan orang-orang di sini adalah orang-orang musyrikin Mekah. Bisa juga itu.
Karena sebelumnya itu kan berbicara tentang perang Badar antara umat Islam dengan orang musyrik. Jadi Al-Anfal ini Madaniyah, pas surat yang diturunkan di Madinah, tapi punya keterkaitan dengan orang-orang Mekah. Salah satunya dalam peristiwa perang Badar itu kan melawan orang musyrik Mekah. Ada juga yang menafsirkan bahwa subjek di sini adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Karena ayat ini kan diturunkan di Madinah. Di Madinah banyak orang Yahudi waktu itu. Ada juga yang menafsirkan bahwa subjeknya di sini adalah orang munafik gitu. Karena munculnya orang munafik itu di Madinah. Istilah munafik itu munculnya di Madinah. Kalau di Mekah itu muncul istilahnya itu fasik gitu, fasik. Jadi belum ada Pak muncul istilah munafik di Mekah, belum. Jadi mulai muncul istilah munafik di Madinah. Tapi sebetulnya tiga-tiganya bisa Pak. Mau subjeknya itu orang musyrik, orang Yahudi, orang munafik sarua wae. Ketiga kelompok manusia tadi, model manusia tadi, itu adalah manusia-manusia yang bukan manusia beriman gitu Pak. Hakikatnya kan begitu. Jadi janganlah kalian seperti orang-orang yang seperti apa gitu Pak. Atau seperti apa tabiat orang musyrik, munafik, Yahudi gitu. Kalau mereka mengatakan nih, cirinya nih, kalau mereka mengatakan sami'na, kami mendengar gitu. Wahum, sedangkan mereka nih, ini diponis oleh Allah. Wahum, sementara mereka la yasma'un, tidak mendengarkan gitu. Mendengar tapi tak mendengarkan, mendengar tapi tak mendengarkan gitu. Jadi ngageleyeung we gitu Pak. Jadi bacaan Al-Qur'an gitu, firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah teh ngageleyeung we seperti pala pacau palin gitu. Tanpa dihayati, tanpa diresapi, tanpa diamalkan gitu. Perintah dan larangan Allah kedengaran sih kedengaran gitu. Nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya kedengaran sih kedengaran, tetapi sedikit pun tidak mampu menggugah apalagi mengubah dirinya. Nu malas tetap malas, nu bangor tetap bangor gitu. Jadi telinga mereka mendengar tapi tidak mendengarkan. Kalau di ayat yang lain itu redaksinya bukan begitu. Sami'na wa asoina. Kami mendengar tapi kami menyelisihinya, atau kami menentangnya gitu. Wah, tuh ayeuna kan untuk mendengarkan firman Allah, sabda Rasul gampil ayeuna mah tuh Pak. Dengan adanya HP itu arek murotal ala saha gak bisa itu tilawah model seperti apa ada. Ketika diputar kan mendengar tuh. Tapi kan banyak orang yang ketika membaca atau mendengar Al-Quran dikatakan oleh Allah itu hanya sampai di tenggorokan saja gitu. Tidak sampai ke dalam hati, tidak sampai menggugah ataupun mengubah dirinya. Nah itu yang disebut dengan sami'na wahum la yasma'un. Mereka mendengar tapi tidak mendengarkan, tidak menghayati dengan hatinya, tidak memikirkan dengan akalnya, tidak merealisasikan dengan anggota badannya. Ini kalau
kita mengutip perkataan Imam Al-Ghazali itu kan, ada 3 tipe manusia yang ketika mendengar Al-Quran itu. Ada manusia yang ketika mendengar Al-Quran itu, bacaan Al-Quran itu berlalu begitu saja, digambarkan oleh Imam Al-Ghazali itu seperti air hujan yang turun ke bumi, di mana di buminya itu banyak sampah, banyak batu-batuan, itu banyak bebatuan. Maka ketika turun hujan itu, air hujannya itu jangankan menampung, bumi itu jangankan menampung air hujan, ngagolosor gitu Pak, karena di buminya banyak sampah dan bebatuan. Ada hati manusia yang seperti itu. Ada juga hati manusia itu yang diibaratkan mampu menampung tapi tidak mampu menyerap. Menampung air sih bisa, tapi menyerap tidak bisa. Lumayan masih ada manfaatnya dibanding yang pertama, tapi manfaatnya bukan untuk dirinya, hanya untuk orang lain. Mungkin burung bisa mandi, bisa minum. Orang yang pulang dari kebun, dari sawah bisa cuci kaki itu di situ, karena mampu menampung air. Nah, ini banyak manusia umat Islam yang secara kognitif ya, intelektualnya bagus, itu bagus, ilmu tentang Al-Qur'annya bagus, mungkin hafalannya banyak, atau mungkin pengetahuan tentang Al-Qur'annya cukup bagus, tapi ya hanya dijadikan sebagai hiasan saja. Al-Qur'an hanya dijadikan sebagai alat untuk menghiasi diri, tidak dijadikan sebagai alat untuk mengubah diri, memotivasi diri. Ada seperti itu. Bahasa ini memang mampu menerangi orang lain, tapi tidak mampu menerangi diri. Yang ideal itu adalah tanah yang mampu menampung, mampu menyerap, itu Pak. Jadi ketika turun hujan, si air hujan sebagian ditampung sehingga bisa bermanfaat bagi makhluk yang lain. Sebagian diserap sehingga ketika musim kemarau, karena banyak air yang diserap, tidak terjadi kekeringan. Nah, bagusnya pun hati kita seperti itu, diri kita seperti itu. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran itu di satu sisi ditampung di kepala kita, dihafal, dipelajari. Agar apa? Ya agar bisa memberikan pengetahuan kepada orang lain, agar bisa mengajarkan kepada orang lain. Di sisi lain perlu diserap juga ke dalam hati kita, agar mampu mengubah dan menggugah diri kita. Jadi diri kita terterangi, orang lain pun terterangi. Nah, itu yang ideal seperti itu. Ayat 22, inna sesungguhnya syarra, seburuk-buruknya. Syar itu kebalikan dari al-khair. Ad-dawab, ad-dawab, dawab itu binatang yang melata, makhluk yang melata, yang merayap. Ini kita ini termasuk kita ini Bani, termasuk dawab, ini makhluk melata, makhluk yang berjalan di bumi, di tanah.
Makanya kan ada yang mendefinisikan al-insanu al-hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berpikir, Pak. Berpikir. Tempo hari itu kita sampaikan tuh. Al-hayat, istilah hidup, kalau dialamatkan kepada manusia itu adalah kuwatul akliyatil amaliyah. Manakala dia punya kemampuan untuk berpikir dan beramal, itu disebut manusia. Jadi yang membedakan kita dengan makhluk lain, kita ini berpikir dan beramal. Nah, jadi istilah dawab ini nih Pak nih umum, ini Pak, umum. Bisa kepada fauna, hewan, binatang, bisa juga kepada kita. Karena kita kan hidup di bumi juga. Nah, Allah katakan sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang merayap di bumi, indallahi, di sisi Allah, atau menurut aturan Allah, menurut hukum-hukum ketetapan Allah. Siapa mereka itu? As-summu, orang-orang yang tuli. Di sini menggunakan kata sumun. Jadi tuli disimpan di indikator peringkat yang pertama. Karena orang tersesat itu, Pak, penyebab utamanya itu tidak mau menggunakan telinga. Pertama itu telinga dulu kan, kita sering sampaikan, indera yang paling pertama kali berfungsi itu kan telinga. Jadi mereka adalah orang-orang yang tuli. Tapi tuli di sini, nah, jadi kalau menggunakan sumun, bukmun, nah itu tulinya itu bukan tuli secara hakiki, tapi tuli secara majazi atau tuli secara imani. Secara lahir dia mendengar, secara jasmani dia mendengar, tetapi secara ruhani dia itu tuli. Al-bukmu, nah, bisu. Kenapa kau disebut bisu gitu? Karena dia banyak mendengarkan ilmu tetapi tidak mau menyampaikan ilmu gitu, Pak. Ngan hayo we nampung ilmu gitu, Pak. Tapi tidak mau, tidak punya keinginan untuk menyampaikan ilmu, atau hanya berusaha menjadikan dirinya soleh tapi tidak berusaha menjadikan dirinya muslim, tidak mau menebar kesolehan kepada orang lain. Nah, itu bukmun itu. Atau ketika melihat kemungkaran-kemungkaran tidak mau mengubahnya, itu bukmun, orang yang bisu. Kalau dalam bahasa ininya disebutnya as-syaitonul ahros, itu setan bisu itu. Setan bisu itu orang yang ketika melihat kemaksiatan tapi cicing wae masing-masing. Umyun itu kan bukan buta secara lahir. Orang kafir disebut umyun, bukan buta matanya, tapi buta ruhaninya, bukan buta jasmaninya, buta ruhani. Jadi sesungguhnya makhluk melata di bumi yang paling buruk menurut ketetapan hukum Allah, atau yang paling buruk posisinya di sisi Allah dalam pandangan Allah, mereka adalah orang-orang yang tuli, orang yang bisu. Kalau di ayat yang lain itu ada tambahan umyun, alladzina la yaqilun, itu mereka orang-orang yang tidak mau berpikir, orang-orang yang tidak mau bertafakur, bertadakur. Atau bahasa ininya
orang-orang yang tidak mau berusaha menjadikan dirinya sebagai ulul albab. Ayat 23, walau seandainya alima mengetahui Allah, seandainya Allah mengetahui fihim dalam diri mereka itu khaira, ada kebaikan. Ini jangan dipahami Allah tidak tahu, Pak. Jadi mungkin yang enak itu diterjemahkannya bukan mengetahui. Seandainya Allah menyadari bahwa dalam diri mereka itu ada kebaikan, itu juga nggak enak. Jadi jangan dipahami Allah tidak tahu atau Allah tidak menyadari. Ini sebagai sebuah bentuk sindiran saja, Pak. Bahwa dalam diri mereka itu sebetulnya tidak ada kebaikan, tidak ada. Orang yang tuli, orang yang buta, orang yang tidak mau berpikir tentang Allah, tentang Rasul, tentang firman Allah, tentang sabda Rasul, sehingga mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam diri mereka itu tidak ada kebaikan. Jadi kalimat itu dipahaminya harus begitu. Jadi walau alimallahu bihim khaira, itu muncul kalimat ini karena sebetulnya tidak ada sedikit pun kebaikan dalam diri mereka. Allah tidak mendapatkan, gitu Pak, tidak menemukan ada sedikit pun kebaikan dalam diri mereka. Sebab kalau ada saja kebaikan dalam diri mereka, la asma'ahum, Allah akan menjadikan mereka mampu mendengar, gitu. Tetapi karena tidak ada kebaikan, Allah kunci itu, Pak. Di Al-Baqarah itu kan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawa. Karena tidak ditemukan celah kebaikan dalam diri mereka, maka Allah pun mengunci hati mereka, mengunci pendengaran mereka, sehingga Allah pun tidak mau menjadikan mereka mampu mendengar. Dan ini diperkuat dengan kalimat berikutnya, walau seandainya asma'ahum, Allah memberikan kemampuan kepada mereka mendengar, la tawallau, pasti mereka akan berpaling juga. Wahum mu'ridun, dan ini mu'ridun juga sama itu. Jadi ini termasuk kata sinonim nih, Pak. Tawalla dengan mu'ridun itu berpaling. Ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini diperkuat lagi nih, Pak. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, istajibu, jawablah, indahkanlah. Berarti kan kalau disebut jawablah, sebelumnya kan ada panggilan, Pak. Jadi kalaupun di sini tidak dimunculkan kata-kata panggilan, tapi kita sudah paham bahwa kalau diseru, diperintahkan untuk menjawab, berarti kan ada panggilan. Jadi jawablah oleh kalian, indahkanlah oleh kalian. Lamun bahasa kita gubris ya. Jadi indahkanlah oleh kalian seruan lillahi, untuk Allah, walir rasul, dan juga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza apabila da'akum, keduanya menyeru kalian. Ini ainnya pakai alif, da'akum, karena yang menyerunya itu dua, Pak. Seruan Allah kita dapati dalam Al-Quran, firman-firman Allah. Seruan Rasulullah kita dapati dalam hadisnya. Nah, apabila Allah menyeru dalam Al-Quran melalui firman-Nya, dan apabila Rasulullah menyeru dalam hadis melalui sabdanya, maka kita itu diperintahkan untuk istajibu, diminta. Itu kita sering sampaikan, kalau memakai tambahan huruf sin
itu diminta, astagfirullah minta ampun kan gitu. Istajibu itu diminta untuk menjawab. 5 terhadap segala sesuatu yuhyikum yang bisa menghidupkan kalian. Jadi semua seruan Allah dalam Al-Quran, semua seruan Rasulullah dalam hadisnya itu bisa menghidupkan kita, Pak. Baik menghidupkan secara lahir ataupun menghidupkan secara batin. Bagaimana supaya bisa kita hidup? Tadi pernah kita sampaikan tadi itu. Kita itu dikatakan hidup itu kalau untuk manusia, manakala manusia itu punya kemampuan untuk berpikir dan beramal. Artinya bahwa seruan Allah dan Rasulnya itu harus dipikirkan, Pak. Dipelajari, dipikirkan, direnungkan, dihayati, diresapi, lalu diamalkan tuh. Itu yang disebut mendengarkan tuh kayak begitu, Pak. Kalau tidak seperti itu baru sebatas mendengar. Itu makanya kata, baru sebatas mendengar, bukan mendengarkan. Jadi tidak ada seruan Allah yang mematikan, tidak ada. Seruan Allah dan Rasulnya itu mendorong manusia untuk hidup, bukan mendorong manusia untuk mati. Tentu dalam arti hidup di sini hidup yang sangat luas, Pak. Seruan Allah dan Rasulnya bisa menghidupkan orang yang pesimis menjadi optimis, bisa menjadikan orang sedih menjadi gembira, bisa menghidupkan orang yang maksiat menjadi bertaubat, bisa menghidupkan orang yang bakhil menjadi dermawan, gitu. Bisa menghidupkan orang yang pemarah menjadi pemaaf. Banyaklah indikator hidup itu kan banyak, Pak. Bisa menghidupkan orang yang kebluk jadi rajin, itu menghidupkan itu. Jadi menghidupkan itu mengubah dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Itu menghidupkan. Nggak ada firman Allah sabda Rasulullah yang mematikan, nggak ada. Termasuk jihad itu, Pak. Jihad. Ini perlu kita sampaikan, kan hari ini banyak orang yang anti jihad gitu. Jihad itu kan seruan Allah. Bahkan jangankan jihad, qital, kisos. Walakum fil qisasi hayatun, gitu, Pak. Dalam kisos itu ada kehidupan. Jihad itu bisa menghidupkan. Jadi kalau semangat jihad ini dipangkas, dihapus, bisa jadi Indonesia lenyap, Pak. Ini bisa berdirinya Indonesia sampai hari ini karena ada semangat jihad yang dihidupkan oleh para ulama bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga warga negara Indonesia punya kesadaran untuk mempertahankan, membela negerinya. Dirubah tuh dalam bahasa kita, jihad itu bela negara, itu kan jihad itu, Pak, bela negara itu. Cuman lamun ku istilah jihad anti, lamun ku istilah bela negara itu anti. Padahal mah istilah bela negara itu yang nyokotin kata jihad itu. Baheula mah geuning aya bahasana teh. Hubbul waton minal iman itu. Baheula kan begitu. Dalam di era kemerdekaan, perang kemerdekaan, cinta tanah air sebagian daripada iman, itu kan turunan dari motivasi jihad itu. Itu didengungkan oleh tokoh NU saat itu, hubbul waton minal iman. Kita lanjutkan. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah yahulu membatasi bainal mar'i, antara seseorang wa qalbihi, dan hati. Ini harus kita sadari, Pak, nih, bahwa antara diri kita dengan hati kita itu
terkadang ada dinding penghalang, Pak. Ada dinding penghalang. Yang dinding penghalang itu bisa saja menjadikan diri kita tidak mau mendengar, tidak mau melihat, bisa saja menjadikan diri kita itu tuli buta, tidak mau mengindahkan seruan Allah. Maka di sini perlu dibantu dengan doa nih Pak nih. Perlu dibantu dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa taati. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa taati. Pendek kata doa apa? Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati. Sabit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinik wa taati, dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Wa annahu, dan bahwasanya ilaihi, kepadanya lah tuhsarun, kalian akan dikumpulkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.